Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 4 akan membahas mengenai uji hipotesis baris kali kolom selain 2 kali 2 dan 2 kali 3. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Anissa Wirawasista, Niken Ade Septiana, Anissa Salfitri, Olivia Sirandayani, Feby Hintan Dwi Artika, Hardati Kartika Putri, dan Maltaria Rohibah. Apa itu uji hipotesis? Uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Pernyataan ataupun asumsi sementara yang dibuat untuk diuji kebenarannya tersebut dinamakan dengan hipotesis atau hipotesa. Lalu, fungsi atau kegunaan hipotesis yang disusun dalam suatu rencana penelitian setidaknya ada 4, yaitu yang pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Yang kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Dan yang keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Ciri-ciri hipotesis yang baik. Sebuah hipotesis atau dugaan sementara yang baik hendaknya mengandung: yang pertama, hipotesis harus mempunyai daya penjelas. Yang kedua, hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Yang keempat, hipotesis hendaknya konsistensis dengan pengetahuan yang sudah ada. Dan yang kelima, hipotesis hendaknya dinyatakan sesederhana dan seringkas mungkin. Selanjutnya, jenis-jenis hipotesis. Jenis-jenis hipotesis ada dua. Yang pertama, hipotesis nol atau HO. Hipotesis nol atau HO adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen X dengan variabel dependen Y. Contohnya, tidak ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Hipotesis yang kedua adalah hipotesis kerja atau H1. Hipotesis kerja atau H1 adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen X dengan variabel independen Y yang diteliti. Hasil perhitungan H1 tersebut akan digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian. Selanjutnya, tujuan uji hipotesis. Tujuannya untuk menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga dapat berarti menguji kemampuan generalisasi atau signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel atau lebih. Lalu, syarat uji hipotesis. Untuk dapat menentukan uji hipotesis dengan pedoman pada tabel uji hipotesis dengan syarat harus memahami beberapa istilah. Yang pertama, skala pengukuran variabel, kategorikal atau nominal dan ordinal, numerik atau rasio dan interval. Yang kedua, jenis hipotesis. Jenis hipotesis komparatif, asosiatif, dan korelatif. Yang ketiga, jumlah kelompok data. Satu kelompok, dua kelompok, atau lebih dua kelompok. Yang keempat, pasangan. Berpasangan atau tidak berpasangan. Yang kelima, tabel silang baris dikali kolom. Yang keenam, syarat uji parametrik dan non-parametrik. Selanjutnya, kelebihan yang pertama, metode komparatif adalah suatu penelitian yang layak dalam hal bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua, penelitian komparatif akan menghasilkan informasi yang bermanfaat mengenai hakikat fenomena. Yang ketiga, memperbaiki teknik, metode statistik, dan desain dengan pengontrolan fitur-fitur secara parsial. Khususnya dalam beberapa tahun belakang, studi ini lebih layak dipertahankan. Selain dari kelebihan, uji hipotesis memiliki beberapa kelemahan, di antaranya tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas, kesulitan dalam menentukan faktor penyebab yang relevan yang secara aktual termasuk di antaranya banyak faktor di bawah penelitian, kesulitan bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan suatu hasil, tapi merupakan kombinasi dan interaksi dari berbagai faktor yang berkaitan di bawah kondisi tertentu untuk menghasilkan hasil yang ditentukan. Suatu fenomena tidak hanya dihasilkan dari berbagai penyebab, tetapi juga dari suatu penyebab dalam suatu kejadian dan dari penyebab lain dari kejadian lain.
Apabila hubungan antara dua variabel telah terungkap, maka akan sulit untuk menentukan mana penyebab dan mana akibat. Terdapat fakta bahwa dua atau lebih faktor yang berhubungan tidak harus mempunyai implikasi hubungan sebab akibat. Pengklasifikasian subjek ke dalam kelompok dikotomi untuk tujuan perbandingan penuh dengan masalah kategori. Ini adalah samar, berubah-ubah, dan bersifat sementara. Dan yang terakhir, studi perbandingan dalam suatu situasi yang alamiah tidak memungkinkan pemilihan subjek penelitian yang terkontrol. Lalu, untuk penerapannya, contoh kasus yang kami ambil adalah hubungan indeks massa tubuh dengan pola makan pada mahasiswa semester 2 program studi kesehatan masyarakat. Untuk contoh kasus tersebut, variabel ujinya yaitu variabel dependen adalah pola makan dan variabel independennya adalah IMT atau indeks massa tubuh. Lalu untuk rumus hipotesis penelitian yaitu HO, apabila P value lebih besar daripada alpha, maka tidak ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan pola makan mahasiswa semester 2 program studi kesehatan masyarakat. Dan untuk H1, apabila P value lebih kecil daripada alpha, maka ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan pola makan pada mahasiswa semester 2 program studi kesehatan masyarakat. Dan nilai alpha yang digunakan adalah 5%. Untuk lebih lanjut, marilah simak video tutorial menggunakan aplikasi SPSS berikut. Berikut tata cara dalam menggunakan aplikasi SPSS pada uji hipotesis baris kali kolom selain 2x2 dan 2x3. Pada kelompok kami mengambil judul Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan Pola Makan pada Mahasiswa Semester 2 Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan tabel kontingensi 3x2. Pada layar awal ini, di tampilan variabel view terdapat 4 variabel. Kami memilih variabel indeks massa tubuh, IMT, dan pola makan. Untuk value IMT dengan kode 1 kurang, kode 2 normal, dan kode 3 lebih. Klik OK. Untuk pola makan dengan value kode 1 baik dan kode 2 tidak baik. Lalu klik OK. Sebelum kita melakukan uji analisis data, kita harus mengetahui dulu data yang kita gunakan ini adakah missing atau tidak. Dengan cara klik Analyze, klik Descriptive Statistic, pilih Frequency. Kita masukkan variabel yang diinginkan, indeks massa tubuh, dan pola makan. Lalu klik OK. Pada tampilan output, frekuensi ini di statistik indeks massa tubuh dan pola makan memiliki nilai 72 dan 0 missing. Jadi diketahui tidak ada missing pada data yang ada pada tampilan ini. Untuk tabel kontingensi 3x2, indeks massa tubuh dan pola makan ini memiliki nilai persen dan valid persen dengan angka yang sama. Tidak ada perbedaan angka dari indeks massa tubuh dan pola makan. Dengan ini kita bisa melakukan uji data selanjutnya. Pada kumulatif persen, indeks massa tubuh 33,3 ditambah 34,7 menjadi 68,1 ditambah 31,9 menjadi 100. Pada pola makan, kumulatif persen 52,4 ditambah 45,8 menjadi 100. Selanjutnya kita melakukan uji data, kembali lagi ke variabel view. Kita klik Analyze, kita klik Descriptive Statistic, di sini kita klik Cross tab. Kita masukkan untuk row-nya indeks massa tubuh dan di kolom pola makan. Untuk statistik kita centang chi-square, lalu klik Continue, klik Cells, kita centang Observe, kita centang Expected, lalu centang Row, klik Continue, lalu klik OK. Di tampilan output cross tab ini bisa dilihat untuk indeks massa tubuh dan pola makan dengan nilai 72, tidak memiliki missing, dan total 100%. Pada indeks massa tubuh dan pola makan tabel kontingensi 3x2 ini, untuk masing-masing count, baik kurang, normal, atau lebih, itu tidak terdapat 0. Jadi memiliki nilai di atas 0. Karena untuk tidak 0 sel, baik di kurang, normal, lebih, itu tidak memiliki nilai expected di bawah 5.
dan minimum expected count 10,54. Pada tampilan tabel ini sudah memenuhi. Lalu, interpretasi data yang kami lakukan itu pada jurnal hubungan indeks massa tubuh dengan pola makan pada mahasiswa semester 2 program studi kesehatan masyarakat. Di sini IMT-nya 72 responden dengan responden IMT kurang pada pola makan baik itu 22 dengan 91,7%, IMT normal dengan pola makan baik sebanyak 13 dengan 52%, IMT lebih dengan pola makan baik sebanyak 4 dengan 17,4%, IMT kurang dengan pola makan tidak baik sebanyak 2 dengan 8,3%, IMT normal dengan pola makan tidak baik sebanyak 12 dengan 48%, dan IMT lebih dengan pola makan tidak baik sebanyak 19 dengan 82,6%. Dengan ini dapat ditarik kesimpulan pada uji hipotesis baris kali kolom diperoleh bahwa nilai value 0,000 yang berarti kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dengan ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara indeks massa tubuh dengan pola makan. Berikut yang dapat kelompok kami sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Maka berdasarkan perhitungan tersebut, maka didapatkan interpretasi sebagai berikut. Kesimpulan didapatkan adalah tabel 3x2 ini layak untuk diuji hipotesis baris kali kolom karena tidak ada sel yang bernilai 0 dan tidak ada nilai expected yang kurang dari 5. Karena tidak ada sel yang bernilai 0 dan tidak ada nilai expected yang kurang dari 5, hasil uji hipotesis baris kali kolom diperoleh bahwa nilai p-value adalah 0,000 yang berarti nilai p-value lebih kecil daripada alpha yaitu 0,05 sehingga HO ditolak. Maka hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan pola makan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan semoga video kali ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.